Baru kemarin kita menyinggung negara gagal bayar hutang, yakni Sri Lanka. Mengapa mereka gagal bayar hutang dan apakah hutang Cina begitu buruknya? Pertama kita jawab mengapa Sri Lanka gagal bayar hutang. Jika dibanding dengan Indonesia, prosentasi utang Sri Lanka terlalu besar, dan jika dibanding dengan basis perekonomian juga Indonesia jauh lebih kuat, Indonesia masih aman. Dari PDB Sri Lanka dilaporkan sebesar 104,6% pada tahun 2021 sampai 12. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 104,7% untuk tahun 2021 sampai 09. Data utang pemerintah, persen dari PDB Sri Lanka diperbarui triwulanan, dengan rata-rata 79,7% dari tahun 2014 sampai 03 sampai tahun 2021 sampai 12, dengan 32 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 104,7% pada tahun 2021 sampai 09 dan rekor terendah sebesar 72,3% pada tahun 2014 sampai 12. Bandingkan dengan rasio hutang Sri Lanka dengan jaminan basis ekonomi yang rapuh dengan ekonomi Indonesia yang relatif lebih kuat. Kalau Sri Lanka memiliki presentasi besaran hutang 104,7% per GDP, maka besaran utang Indonesia yang paling tinggi sejauh ini adalah 41% per GDP. Angka tersebut setara dengan target yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, BKF, yakni 41,05% terhadap PDB. Di samping itu, Indonesia lebih mandiri dalam banyak hal, misalnya bukan hanya sebagai importir, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara eksportir berbagai komoditas alam dan manufaktur. Sebaliknya Sri Lanka sangat bergantung kepada impor, misalnya pupuk yang membuat hasil pertanian mereka kini turun drastis akibat tidak bisa beli lagi. Indonesia juga dikenal sebagai eksporter pupuk urea. Kalau mau dibanding memang sangat jauh perbedaannya. Namun walau demikian Indonesia juga wajib berhati-hati, terutama pada bagian penanganan keuangan, korupsi dan manipulasi keuangan. Nah Sri Lanka diperparah oleh hal terakhir ini. Ketika rakyatnya kelaparan para pejabat berlomba membeli mobil Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. Namun apakah utang Cina demikian buruknya? Tidak juga, bahkan ketika Bank Dunia memberikan pinjaman uangnya, tidak sedikit negara-negara miskin yang terjerat lehernya oleh aturan pengembalian yang ketat, yang namanya berhutang itu memang penuh dengan risiko. Di Eropa, Yunani meminjam uang dari Cina namun sukses membangun pelabuhan-pelabuhannya yang tadinya bangkrut dengan uang Cina, karena manajemen yang berdisiplin, dan struktur ekonomi mereka relatif lebih baik, tradisi korupsi yang kecil, dan disiplin masyarakat yang tinggi perlahan-lahan negeri para dewa mulai menyicil hutang-hutangnya. Bahkan negara-negara besar, justru sangat besar hutangnya. Negara-negara dengan jumlah pinjaman terbesar itu justru Cina, disusul oleh Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. Namun besaran pinjaman itu adalah karena besarnya ekonomi sebuah negara, jumlah itu menjadi terasa kecil. Meskipun hutang Sri Lanka bagi Indonesia hanya 1% jika dibanding GDP Indonesia, namun bagi Sri Lanka adalah 104,7%. Sejauh ini Cina belum menyetujui restrukturisasi hutang Sri Lanka tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan Sri Lanka akan mengajukan pinjaman baru untuk menutup hutang dan kebutuhan dalam negerinya. Alhasil, risiko gagal bayar semakin tinggi karena bunga pinjaman menjadi berlipat jumlahnya antara hutang lama dengan hutang baru.